Selamat malam, Pak. Malam, Dok. Perkenalkan, saya Dr. Cindy yang bertugas pada malam hari ini. Apakah saya boleh minta biodata Bapak terlebih dahulu? Boleh, Dok. Oke, Pak. Atas nama siapa? Fadil, Dok. Umurnya, Pak? 60 tahun. Kalau boleh tahu alamat Bapak di mana ya? Diantang, Dok. Pekerjaan Bapak sehari-hari menjadi apa ya, Pak? Kuli bangunan, Dok. Oke. Kalau boleh tahu Bapak datang ke sini dengan keluhan apa? Nyeri pada dada saya, Dok. Kalau boleh tahu nyeri dadanya itu sebelah mana ya, Pak? Di sebelah kiri, Dok. Sebelah kiri. Ya. Sudah berapa lama itu, Pak? Kira-kira 5 jam yang lalu, Dok. 5 jam yang lalu? Ya. Oke. Apakah rasanya itu seperti terbakar atau menjalar ke tangan kanan atau tangan kiri, Pak? Kayak terbakar, Dok. Seperti terbakar ya, Pak. Iya, Dok. Apakah sebelumnya Bapak pernah merasakan hal seperti ini? Belum pernah, Dok. Belum pernah. Ya. Atau apakah di keluarga Bapak ada yang pernah menderita penyakit seperti ini? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Oke, Pak. Kalau boleh tahu juga, Bapak pernah nggak ada riwayat atau sekarang sedang ada penyakit hipertensi atau diabetes mellitus? Tidak ada, Dok. Tidak ada juga. Ya. Kalau boleh tahu, Pak, Bapak sekarang sedang merokok atau sudah tidak? Sedang merokok. Sedang merokok. Ya. Kalau bisa itu Bapak berapa habis sehari gitu? 2 bungkus satu hari, Dok. 2 bungkus satu hari. Ya. Jadi kesimpulan saya, Bapak itu dengan keluhan nyeri dada sebelah kiri. Setelah itu Bapak tidak ada riwayat penderita pada keluarga, riwayat hipertensi, diabetes juga tidak ada ya, Pak. Dan Bapak merokok 2 bungkus sehari. Oke. Jadi, Pak, setelah kita melakukan pemeriksaan, di sini Bapak terkena penyakit jantung koroner, yaitu adalah PJK. PJK ini di mana kondisi pembuluh darah Bapak yang memberi pasokan oksigen, darah, nutrisi tersebut rusak. Seperti itu ya, Pak. Setelah itu PJK ini juga terbagi atas 2 tipe faktor risiko. Yang pertama yaitu dapat diubah dan tidak dapat diubah. Yang dapat diubah seperti hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, merokok, dan dislipidemia. Setelah itu yang tidak dapat diubah itu seperti jenis kelamin, usia, riwayat penyakit kardiovaskular, riwayat penyakit PJK pada keluarga. Setelah itu, Pak, ada juga komplikasi yang terjadi pada YSK yaitu penyakit cerebrovaskular. Penyakit cerebrovaskular yaitu adalah terjadinya kerusakan fungsi pada otak. Nah, ini seperti yang pertama ada transient ischemic attack yaitu stroke mini. Setelah itu ischemic atau hemorrhagic stroke. Biasanya itu terjadi karena terjadinya tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Setelah itu vascular demensia itu biasanya seperti kehilangan ingatan dan itu terjadi pada orang dewasa yaitu orang tua. Setelah itu hipertensi retinopati. Setelah itu terjadi disfungsi pada ventrikel kiri. Setelah itu terjadinya penyakit jantung kongestif, lalu gagal ginjal. Nah, gagal ginjal ini seperti hipertensif nefropati, lalu albuminuria. Setelah itu juga penyakit arteri perifer. Jadi itu, Pak, komplikasi dari GSK. Setelah itu saya akan menjelaskan terapinya, yaitu ada 3. Nah, terapi ini tergantung faktor resiko pasien itu seperti apa. Nah, yang pertama itu farmakologi. Farmakologi itu cocok untuk pasien yang mengalami penyakit diabetes mellitus, hipertensi, dan dislipidemia. Lalu yang kedua adalah penyusun diet. Nah, penyusun diet ini contohnya seperti misalkan
makanan yang dikurangi garamnya untuk pasien hipertensi. Setelah itu untuk pasien obesitas itu seperti mengurangkan kalori pada makanan. Lalu sekarang kita ke pola hidup. Nah, pola hidup ini sepertinya cocok untuk Bapak, yaitu yang tidak ada riwayat penyakit apapun. Lalu tapi dalam pola hidup ini Bapak harus berhenti dari rokok. Setelah itu pola makan Bapak menjadi teratur dan olahraga agar sehat, Pak. Jadi pola hidup Bapak itu harus diatur. Oh iya. Ya. Jadi Pak, sekian ini penjelasan dari saya tentang penyakit jantung koroner. Sekarang kita ke ini penulisan resep. Nanti kita ke ruangan sebelah, Pak. Setelah itu penulisan resep. Yang pertama adalah inskripsio, terdiri dari nama dokter, nomor surat izin praktek dokter, alamat praktek dokter, dan nomor bila diperlukan. Setelah itu di sini juga ada nomor resep. Lalu tanggal resep dibuat. Setelah itu juga di sini dibuat tanda R. Tanda R itu diambil dari bahasa Latin, yaitu receipt, artinya diambilkan. Setelah itu kita buat nama obat yang akan dikonsumsi pasien, berbentuk tab, persediaan 25 mg, no itu jumlah, lalu buat jumlahnya berapa. Ini yaitu dinamakan preskripsio. Setelah itu signature tanda atau sign. Setelah itu buat dosis yang akan digunakan dikonsumsi pasien. 3. DD yaitu dosis per hari, berbentuk tab dalam 1 hari. Setelah itu ini dinamakan signature, lalu garis penutup dengan paraf dokter, yaitu namanya subskripsio. Setelah itu di sini pro, yaitu identitas dari pasien, namanya yaitu Tuan Membang. Lalu usianya 60 tahun di Sungai Sadang. Jadi di sini inskripsio, lalu preskripsio, setelah itu signature, lalu garis penutup dengan paraf dokter adalah subskripsio, dan pro yaitu data diri pasien.